Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui tidak akan pernah melupakan kata-kata yang dibisikkan Ming Yue Gelou di telinganya saat dia pergi. King Sui, dia tidak akan berani menyentuhku. Aku, Ming Yue Gelou, milikmu, dan akan menjadi milikmu selamanya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhku kecuali kamu. Kata-kata ini membuatnya tak tertahankan bagi King Sui, karena itu adalah hal yang paling penting baginya. Itu sangat tidak bisa diterima. Bagaimanapun, dia sekarang adalah wanitanya. Hari ini, saat dia melihatnya pergi dengan enggan, King Sui tahu dia melakukannya untuknya. Jika dia menghentikannya, dia akan mengakhiri hidupnya di sana dan kemudian, karena itu akan menyelamatkan King Sui dan keluarganya, serta putrinya. Namun, jika King Sui telah membuat gerakan apapun, semua orang bisa mati hari ini. Waktu berlalu, dan 3 bulan berlalu. Dalam 3 bulan ini, keluarga King memperoleh bela diri Xiantian lagi. King Jiang telah mendapat terobosan. Tuan tua King Luo telah datang ke 100 Miles City 3 kali, dan setiap kali, peristiwa bahagia membuatnya tersenyum. Keluarga King berharap King Luo tetap tinggal di kota 100 Miles, tetapi tidak peduli seberapa besar mereka membujuk, King Luo kembali ke desa King. Dalam 3 bulan, kemampuan King Sui meningkat pesat. Mungkin karena apa yang terjadi pada Ming Yue Gelou, King Sui menjadi kurang mudah terhibur dan lebih tenang, yang membuat khawatir semua orang di keluarga King. 3 bulan setara dengan hampir 8 tahun di alam Valet Immortal. Itu lebih sulit baginya selama pelatihan, kemungkinan besar karena masalah dengan Ming Yue Gelou telah menggerogoti King Sui. Sekarang teknik penguatan kuno telah mencapai 130 siklus, kemampuannya diperkuat di lain waktu. Setiap siklus meningkatkan seluruh kemampuan King Sui sebesar 1%, baik itu kekuatan, kecepatan, atau perlawanan. Oleh karena itu, saat dia mendapatkan lebih banyak siklus, peningkatan kemampuannya akan lebih besar. Misalnya, kenaikan yang diperoleh dari 130 siklus akan setara dengan 2 kali lipat dari yang diperoleh dari 101 siklus. Ini juga alasan mengapa menjadi lebih sulit untuk dilatih saat seseorang maju dalam teknik penguatan kuno. Melihat jumlah pengalaman yang luar biasa ini membuat King Sui merasa lemah, tetapi tidak apa-apa untuk saat ini, karena dia bisa mengolah pil konsentrasi roh dan pelet lain yang membutuhkan peningkatan lebih lanjut dalam pengalaman. Mengolah pelet obat seperti Golden Sore Ointment tidak mungkin untuk saat ini. Teknik bela diri lainnya juga ditingkatkan, bahkan yang telah mencapai tahap kesempurnaan yang luar biasa. King Sui tahu bahwa tahap kesempurnaan yang hebat bukanlah tahap akhir, tetapi akan sangat sulit untuk mendapatkan peningkatan apapun setelah itu. Divine Fit Clearing juga telah mencapai puncak dari tahap kesuksesan besar, meskipun peluang untuk terobosan belum ditemukan. Juga, King Sui telah menghabiskan sebagian besar waktunya pada teknik penguatan kuno, Tinju Tai Chi, dan teknik pedang dasar. Teknik pedang dasar tetap berada di alam yang tidak jelas, meskipun King Sui telah mencurahkan waktu dan energi untuk itu. Sepertinya keberuntungan masih diperlukan bagi seseorang untuk menerobos dan mencapai satu dengan surga. King Sui sudah cukup puas dengan peningkatan besar dalam teknik penguatan kuno, tetapi bagian terpenting baginya adalah untuk menempa kembali armor perang dan pedang biduknya setelah dia mencapai ranah teknik penempaan palunya ke alam yang tidak jelas. King Sui merasa seperti teknik pedang dasarnya telah memasuki alam satu dengan surga, tetapi tidak yakin, meskipun sensasi itu pasti apa yang akan dimiliki seseorang ketika mencapai alam satu dengan surga. Terobosan tanpa suara, sepertinya hari-hari mengunjungi keluarga yang sudah dekat. Setelah keluar dari alam Valet Immortal, King Sui menyadari bahwa ada pengunjung. Chang Hai Ming Yue dan Huoyun Liuli. Sudah hampir 3 bulan sejak mereka bertemu. Kedua wanita itu datang sekali sebelum Ming Yue Gelou pergi,
dan sekarang. Kedua wanita itu secantik sebelumnya, bahkan lebih bersinar dari sebelumnya. Namun, mereka merasa tidak nyaman sekarang karena mereka melihat King Sui. Meskipun King Sui menatap mereka dengan senyuman, mereka sedih dengan sorot matanya. Ada penderitaan yang tak tertandingi di sepasang mata jernih itu. King Sui, bagaimana kabarmu? Apa terjadi sesuatu? Ucap Huoyun Liuli memegangi lengan King Sui dengan sedikit khawatir. Tindakannya wajar, seolah-olah dia telah melakukan hal yang sama ribuan kali sebelumnya. Huoyun Liuli mengenakan gaun lipit ungu. Bahunya tampak seolah-olah diukir oleh pisau tajam, tampak sangat memikat saat dia memegang lengan King Sui. Mata seksinya menatap King Sui dengan prihatin. Meskipun Chang Hai Mingyue tenang, sepasang mata gelap yang indah itu juga dipenuhi dengan perhatian. Tidak ada yang terjadi. Apakah kamu baik-baik saja di negara Changlang? Ucap King Sui bertanya. Waktu 3 bulan sudah cukup bagi King Sui untuk terbiasa dengan hatinya yang terluka, meskipun itu belum sembuh. Kebiasaan adalah hal yang menakutkan, karena hal-hal akan masuk akal ketika seseorang terhabituasi. King Sui tahu dia sebenarnya tidak terbiasa, karena dia telah memaksa dirinya untuk terbiasa dan melupakannya untuk sementara. King Sui membawa kedua wanita itu ke atas. Sejak kejadian 3 bulan lalu, King Sui telah pindah ke tingkat yang lebih rendah untuk menghindari melihat ruangan tempat Mingyue Gelou tinggal. Tidak ada ketidaktahuan bahkan setelah 3 bulan, terutama Huoyun Liuli, yang tampak linglung sejenak sebelum tersenyum dan berkata, "Aku akan pulang dan melihatnya." King Sui tersenyum dan mengangguk. Dia akan lupa bahwa rumahnya berada di kota 100 Miles jika bukan karena itu. King Sui tetap diam, karena dia takut Chang Hai Mingyue mungkin diingatkan akan ketidakbahagiaan. Huoyun Liuli juga memikirkan hal itu dan pergi dengan senyum. Bahkan dengan itu, ada kilatan ketidakwajaran di mata Chang Hai Mingyue. Untuk mengalihkan perhatiannya, King Sui mengeluarkan dari dadanya sachet yang dia ambil terakhir kali. Yue, kesinilah coba lihat dari kulit binatang apa sachet ini terbuat. Sachet sutra interspatial. Itu teriakan dari Chang Hai Mingyue. Silek sachet interspatial. Apa itu? Ucap King Sui memandang Chang Hai Mingyue, bingung. Dia senang karena Chang Hai Mingyue sepertinya tahu barang ini, tapi apakah itu berarti dia juga tahu apa isi 3 botol keramik tersebut? Chang Hai Mingyue mengambil sachet dari King Sui, dan seolah-olah dia telah melihat hal terindah di dunia mengangkat kepalanya ke arah King Sui. Sachet interspatial terbuat dari kulit binatang khusus yang berada di atas level martial Saint. Aku tahu binatang iblis tingkat Saint bela diri, burung Ardenwine adalah salah satunya. Binatang iblis tingkat Saint bela diri, burung Ardenwine. Ya, burung ini panjangnya sekitar 1 kaki dengan lambang Phoenix di kepalanya. Sayap, ketika diperpanjang, panjangnya hanya 2 meter, tetapi itu adalah binatang tingkat martial Saint yang kuat. Nilai terbesarnya adalah bulu di sayapnya, yang bisa dibuat sachet untuk menampung barang berukuran besar. Itu adalah benda ajaib, hanya sedikit orang yang memilikinya, dan yang memilikinya berasal dari klan besar atau keluarga bangsawan. Kata-kata Chang Hai Mingyue membentuk sebuah pemikiran di benak King Sui. Interspatial silk sachet ini adalah interspatial ring, atau interspatial patch, di dunia 9 benua. Silk sachet interspatial ini tampaknya memiliki penyimpanan interspatial kecil. King Sui ingat bahwa itu hanya berisi beberapa botol pelet obat dan peta harta karun. "Boleh aku membukanya?" ucap Chang Hai Mingyue bertanya dengan hati-hati. "Tentu saja, Anda bahkan dapat memilikinya jika Anda mau," jawab King Sui sambil tersenyum. Dia tidak peduli apakah itu interspatial silk sachet, karena itu mungkin tidak akan senyaman alam valet immortal miliknya. Chang Hai Mingyue tersenyum dan perlahan membukanya. Ada 3 botol keramik putih dan selembar kertas di dalamnya, tapi dia mengabaikannya dan mengulurkan tangan putih saljunya. Gelombang kisiantian putih bersalju berputar di telapak tangannya. Itu mereda ke dalam sachet sutra interspatial. Saat itu muncul lagi,
ada sebuah benda di tangannya. Kuas tulis emas yang bersinar. King Sui tidak bisa berkata-kata. Memang benar dengan apa yang dikatakan legenda tentang item tata ruang. King Sui menatap tulisan yang berkilauan dengan saksama. Panjangnya sedikit lebih dari 1 kaki. Meskipun dia tidak menyentuhnya secara langsung, King Sui tahu bahwa kuas itu pasti tidak terbuat dari emas, tetapi bahan yang sama dengan jarum emasnya, esensi ekstrak emas. Warna kuas seluruhnya keemasan, tetapi King Sui dapat menebak bahwa spiritual ki yang memancar dari rambut emas juga diekstrak dari binatang tingkat martial saint. Kuas tulis kecil yang menghabiskan biaya setinggi itu pasti yang digunakan martial saint sebelumnya. Kembangkan Kisiantian dan ulurkan tanganmu, dan kamu akan tahu semuanya, ucap Chang Hai Mingyue tanpa mengedipkan kelopak matanya. King Sui tidak memasukkan tangannya untuk mencoba, tetapi menggunakan penglihatan langitnya segera setelah memegang sachet tersebut. Satu tampilan, dan King Sui linglung. Selain permukaan kecil, sebenarnya ada interspatial lain yang berwarna abu-abu dan berkabut. Itu tidak besar, hanya sekitar 2 meter persegi, dan tidak tampak sebening kristal. Ada banyak item di dalamnya, termasuk kuas tulis, kertas, dan batu tinta, tetapi yang terpenting, King Sui melihat lukisan gulungan. Itu adalah lukisan yang identik dengan gambar kecantikan, terurai, tetapi King Sui yakin bahwa itu adalah lukisan gambar kecantikan. King Sui mengedarkan ki teknik penguatan kuno, dan mengulurkan tangannya ke dalam sachet sutra interspatial. Sangat mudah untuk mengambil item menggunakan kekuatan jiwa dan energi roh, setelah itu lempengan tinta muncul. Lempengan tinta batu bulan, ucap Chang Hai Mingyue berseru kaget. King Sui menyadari bahwa gadis itu memiliki sedikit pengetahuan. Hal-hal yang membuat Chang Hai Mingyue berseru kaget pasti bagus. Moonstone adalah biji berharga dari 9 benua dunia. Dikatakan telah jatuh dari bulan, dan mengandung ki spiritual yang kuat yang dapat menempa baju besi dan senjata, serta barang-barang yang disukai para kultivator. Sama seperti lempengan tinta ini, kata-kata atau gambar yang dibuat menggunakan tinta yang dihasilkannya akan diisi dengan sifat spiritual, ucap Chang Hai Mingyue menatap lempengan tinta di tangan King Sui dan menjelaskan. Sekarang, King Sui yakin bahwa sachet sutra interspatial ini milik kultivator martial saint. Tidak perlu menebak apakah yang terakhir telah mati di 10.000 rawa penyu, karena dia adalah karakter kuno dan tidak ada gunanya mengetahui jawabannya. King Sui hanya tertarik karena lukisan gambar kecantikan. King Sui mengeluarkan salah satu dari 3 botol keramik putih dan memberikannya kepada Chang Hai Mingyue. Yu Yue, apa kamu familiar dengan item di dalamnya? Membuka botol keramik putih, Chang Hai Mingyue meliriknya dan mengerutkan kening sebelum berbalik untuk melihat King Sui. Dia ingin tahu tentang bagaimana King Sui mendapatkan sachet sutra interspatial, terutama sekarang dia mengenali barang-barang di botol keramik tersebut. Manik-manik emas. Ini adalah manik-manik emas dari benua tengah, pelet obat yang sangat mahal, ucap Chang Hai Mingyue dengan lembut memberitahunya. Manik-manik emas. King Sui melihat bola bundar emas di dalam botol. Namanya tepat, tapi apa efeknya secara independen dan ketika dikombinasikan dengan pure gold mystic turtle core dan green cloud upstep pellet? Dikatakan bahwa manik-manik emas ini adalah obat berharga di klan Buddha di benua tengah yang memperkuat tubuh seseorang. Makan 1 per hari dapat meningkatkan kekuatan Xiantian sebanyak 300 jin. Bagi mereka yang berada di atas Xiantian, tetapi di bawah Martial King, 1 pil dapat meningkatkan kekuatan 500 jin, dan bagi mereka yang berada di atas level Martial King, 1 pil akan meningkatkan kekuatan 1000 jin. Mereka yang di bawah Xiantian dapat mengonsumsi hingga 2 pil per tahun, mereka yang di atas Xiantian tetapi di bawah Martial King dapat mengonsumsi hingga 3 pil per tahun, dan mereka yang di atas level Martial King dapat makan hingga 5 pil per tahun selamanya. Setelah mendengarkan Chang Hai Mingyue menjelaskan, King Sui yakin bahwa manik-manik emas ini adalah barang bagus. Keuntungan utama adalah kurangnya batasan, meskipun peningkatan kemampuan lebih sedikit untuk level yang lebih rendah.
Namun demikian, ada aspek yang kuat jika seseorang dapat mengkonsumsi pil tersebut. Seseorang harus memiliki persediaan yang cukup. King Sui juga memperhatikan barang-barang lain di dalam sachet sutra interspatial. Selain pil yang menantang surgawi yang dimakan King Sui, ada manik-manik emas, kuas esensi emas, dan lempengan tinta batu bulan. Ada juga lukisan gambar kecantikan, tetapi King Sui sudah memasukkannya ke alam valet immortal ketika dia menyentuh lempengan tinta. Jadi, King Sui tidak terlalu tertarik pada benda tersebut meskipun faktanya masih ada beberapa item menarik di dalam sachet. Ini untukmu, ucap King Sui memberikan sachet sutra interspatial dan sebotol manik-manik emas ke tangan Chang Hai Mingyue. Di antara barang-barang ini, sachet sutra interspatial sebenarnya yang paling berharga. Ah, aku tidak menginginkannya, itu terlalu berharga, ucap Chang Hai Mingyue menolak dengan tergesa-gesa. Ini tidak berguna bagiku, ambillah, Liu Li sering bersamamu, sebaiknya kalian berdua membawa ini, ucap King Sui tersenyum dan menyodorkan sachet ke pelukan Chang Hai Mingyue. Chang Hai Mingyue ragu-ragu sejenak, mengingat bagaimana King Sui sesekali mengeluarkan beberapa hal dan menebak bahwa dia pasti memiliki sesuatu seperti benda spasial ini. Dia memikirkan semua yang terjadi di antara mereka dan menatap sepasang mata yang jernih dan tulus. Terima kasih. Apakah kita masih membutuhkan dua kata itu di antara kita? Ucap King Sui bertanya sambil menyeringai. Jika bukan karena dua kata itu, aku tidak akan tahu bagaimana mengekspresikan diriku, ucap Chang Hai Mingyue. Biarkan aku memelukmu. Aku benar-benar ingin memelukmu, ucap King Sui memandangi mata Chang Hai Mingyue yang dalam dan indah dengan sepasang matanya yang jernih. Ini adalah pertama kalinya wanita yang kuat dan sangat cantik ini menjadi bingung dan menghindari kontak mata dengan King Sui. Chang Hai Mingyue merasakan jantungnya berdetak kencang dan menyadari bahwa pria di depannya telah tumbuh dan tiba-tiba menjadi dewasa. Chang Hai Mingyue mengangkat kepalanya dan menatap King Sui. King Sui telah menemukan bahwa wanita cantik yang fatal ini juga bisa selembut air. Chang Hai Mingyue berdiri dengan ringan dan berjalan ke sisi King Sui. Melihat sedikit kesedihan di mata King Sui yang jernih, dia mengulurkan lengan gioknya dan dengan lembut membungkusnya di sekitar leher King Sui. Pipinya yang memerah membuat wajahnya yang cantik semakin memikat. King Sui melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya dan mengamati wajah cantik yang hanya beberapa sentimeter darinya. Seperti saat ini, dia merasa tidak nyata setiap kali wanita seperti itu bersandar di dadanya. King Sui, apakah kamu akan pergi ke keluarga klan Yan? Jika sudah waktunya aku akan ikut bersamamu. Setelah mendengar kata-kata Chang Hai Mingyue, King Sui merasakan gelombang kebahagiaan di hatinya. Ternyata wanita ini telah mengkhawatirkannya selama ini. Ya, aku bersiap untuk berangkat dalam bulan ini. Melepaskan kalimat ini menyebabkan King Sui merasakan perasaan damai yang aneh, seolah-olah dia telah melepaskan beban di hatinya. Namun, darahnya melonjak dengan sesuatu yang mirip dengan kemarahan ketika dia mengingat siluet menyedihkan saudara perempuannya yang menjual daun teh. Kekuatan yang digunakan King Sui untuk memeluk Chang Hai Mingyue secara tidak sadar meningkat ke titik di mana dia merasa pinggangnya akan patah. Matanya sudah memerah saat tubuhnya bergetar hebat, seolah dia sedang mentolerir sesuatu. King Sui, Chang Hai Mingyue meletakkan tangannya dengan lembut di wajahnya saat dia dengan ringan memanggil. Dia bisa merasakan King Sui kehilangan kendali. Lambat laun, King Sui menguasai emosinya, matanya dipenuhi cinta dan terima kasih saat dia memandang Chang Hai Mingyue. Dia dengan berani menempelkan dahinya ke Chang Hai Mingyue, memandangnya dari jarak yang begitu dekat. Meskipun Chang Hai Mingyue telah dicium oleh King Sui sebelumnya, dia tidak pernah merasa begitu gugup dalam hidupnya. Jantungnya berdegup kencang saat aroma pria itu melayang tak henti-hentinya ke lubang hidungnya, menyebabkan dia sangat terganggu. King Sui adalah satu-satunya laki-laki yang sangat dekat dengannya setelah kematian ayahnya. Dia tidak jelas tentang apa yang dia rasakan saat ini, tapi dia bisa merasakan bahwa hatinya ingin berjalan bersama dengan pria ini ke jalan apapun yang dia pilih di masa depan.
King Sui, bisakah aku ikut membantumu ketika kamu menyerang klan Yan? Chang Hai Mingyue berbicara dengan lembut. Jarak pada titik ini hampir tidak ada, dan King Sui bisa merasakan udara napasnya di wajahnya setiap kali dia berbicara. King Sui dengan ringan menolak dengan menggelengkan kepalanya, gerakan yang menyebabkan kedua dahi mereka bergesekan. Kehalusan kulitnya menyebabkan dia mengagumi hatinya. Hanya ibuku dan aku yang akan pergi ke klan Yan bersama. Jangan khawatirkan kami, ucap King Sui tersenyum. Chang Hai Mingyue diam-diam menatap kembali ke mata King Sui. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi jelas dia merasa kecewa. Namun, setelah beberapa saat, dia mengangguk dan tersenyum kepada King Sui. Kamu harus berhati-hati, dan apakah kamu sudah cukup berpelukan? Belum, ucap King Sui menyeringai. Tapi setelah menyeringai, King Sui masih melepaskan cengkeramannya pada Chang Hai Mingyue. Dia merasa bahwa dia adalah wanita yang bisa dia ajak bicara dari hati ke hati. Pertukaran emosional semacam ini terkadang terasa lebih baik daripada seks fisik. Saat itu, setelah insiden dengan Sekte Raja Pengobatan, tidak ada lagi keributan sejak saat itu. King Sui tiba-tiba berpikir tentang nyonya istana dari aula berkabut yang telah muncul, menyelamatkannya pada saat hidup dan mati. Tidak ada cara untuk menyembunyikan masalah keributan seperti itu dari Sekte Raja Pengobatan. Bagaimanapun, King Sui tahu betapa kuatnya jaringan informan mereka. Tetua itu dari sebelumnya tahu bahwa dia berasal dari Istana Surgawi. Itulah sebabnya dia menyangkal semua hubungan dengan Sekte Raja Pengobatan sebelum datang untuk membalas dendam pada King Sui. Jelas dari tindakan mereka bahwa mereka takut memusuhi Istana Surgawi. Dari sudut pertimbangan itu, sepertinya tidak akan ada masalah lagi dari mereka, setidaknya untuk sementara. Juga, penampilan nyonya istana dari aula berkabut telah memperingatkan mereka tentang sesuatu. King Sui bukan hanya sesepuh tanpa nama di Istana Surgawi. Huoyun Liuli kembali ke kediamannya dan tinggal di sana selama 3 hari. Setelah itu dia menginap di toko perdagangan klan King selama 3 hari sebelum pergi menjelajahi negeri Changlang dengan Chang Hai Mingyue. Tepat setelah mereka berdua pergi, si King Suang muncul. Waktu kunjungannya mengisyaratkan bahwa dia sengaja menunggu mereka pergi sebelum muncul. Selama periode waktu ini, si King Suang mengunjungi King Sui seminggu sekali. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tetapi si King Suang tidak mengunjungi selama hari-hari di mana Chang Hai Mingyue hadir. Saat itu, ketika dia berada di lembah wangi terik, dia diberitahu bahwa bakat bawaannya tidak cocok untuk metode budidaya sekte tersebut. Agar tidak menahannya, mereka memutuskan untuk membiarkan si King Suang kembali. Tidak peduli apa, tidak mungkin si King Suang akan pernah membayangkan bahwa orang yang membantunya menerobos ke Xiantian adalah King Sui, pria pertama yang pernah dia miliki. Tunangannya, di kota 100 Miles, itu bukan berlebihan untuk mengatakan tidak ada yang lebih jelas darinya dalam hal masalah King Sui. Dia, yang tidak pernah menghibur siapapun sebelumnya, sedang menghibur seseorang untuk pertama kalinya, seorang pria yang akan menjadi suaminya di masa depan. King Sui memandangi Putri Es yang akan segera menjadi istrinya. Melihat senyum lembut di wajahnya, King Sui merasakan arus hangat mengalir di dalam hatinya. Bahkan ketika si King Suang tersenyum, perasaan yang dia berikan kepada orang lain masih menyerupai kecantikan yang sejuk dan menyendiri, tetapi justru wanita seperti itulah yang saat ini menghiburnya. Setelah berjalan ke sisi King Sui, si King Suang menganggapnya dengan serius sebelum mengeluarkan tawa merdu. Meskipun ini bukan pertama kalinya King Sui melihatnya seperti ini, setiap kali dia tertawa, dia tanpa sadar akan merasa dirinya ingin tertawa bersamanya, seperti orang idiot yang kacau karena cinta. Aku akan makan di sini hari ini, ucap si King Suang tersenyum. Bahkan jika kamu ingin pergi, aku tidak akan membiarkanmu, jawab King Sui tertawa. Keduanya berjalan berdampingan menuju halaman belakang. Keduanya terlihat sangat cocok satu sama lain ketika mereka berdiri bersama. King Sui merasa sangat puas memiliki tunangan sebagai dirinya. Dia adalah pria pertamanya, dan dia juga wanita pertamanya.
Meskipun dia bukan wanita yang lebih cantik dari kenalan King Sui, dia adalah yang paling tak terlupakan. Kapan kamu berniat untuk pergi? Apakah kamu sudah mempersiapkan semuanya? Bagaimanapun, klan Yan bisa dikatakan sebagai penguasa negara Yanjiang, ucap si King Zuang memandang King Sui dengan cemas. Pada saat ini, kekhawatirannya hanya menambah pesona feminimnya, memberinya sensasi kewanitaan yang unik dan membuatnya semakin tak tertahankan dari sebelumnya. Sebentar lagi, dalam waktu sekitar 1 bulan, jawab King Sui. Bolehkah aku pergi denganmu? Ucap wanita itu memohon. King Sui tidak akan pernah menyangka si King Zuang akan mengatakan hal seperti itu juga. King Sui tersenyum pada si King Zuang saat dia menggelengkan kepalanya. Hanya ibuku dan aku yang pergi, King Sui mencoba menjelaskan. Perjalanan ke klan Yan bukanlah sesuatu yang bisa dicakup dalam 1 hari. Biarkan aku pergi bersamamu, aku bisa menjaga bibi King Yi. Kata-kata si King Zuang menyebabkan King Sui berhenti sejenak saat memikirkannya. Dia menyadari bahwa kata-katanya masuk akal, dan bagaimanapun, si King Zuang sudah menjadi makhluk hidup Xiantian. King Sui bimbang sejenak, lagi pula, dia baru saja menolak Chang Hai Mingyue. Apakah anggota klanmu mengizinkanmu pergi? Ucap King Sui. Kakekku selalu mendukungku dan ingin aku pergi denganmu, namun aku tidak cukup kuat untuk membantumu dalam masalahmu. Melihat betapa sedihnya si King Zuang, King Sui memegang tangan putih saljunya. Bagaimanapun, kamu adalah istriku, dan aku senang kamu peduli padaku. Si King Zuang tersipu. Kecantikannya saat ini sangat mempesona. Dia tidak tahu harus menjawab apa dan hanya bisa mengarahkan pandangannya ke bawah. Singkat cerita, malam harinya, di alam Valet Jade Immortal, King Sui selesai berlatih berbagai teknik bela diri dan gerakan ki yang dia butuhkan untuk berlatih. Dia telah bekerja ekstra keras selama beberapa hari terakhir. Insiden mengerikan sebelumnya yang dia hadapi membuat King Sui menyadari pentingnya kekuatan individu seseorang. Jika dia cukup kuat, dia tidak akan dipaksa sampai mati oleh tetua dari sekte Raja Pengobatan itu. Jika dia cukup kuat, dia tidak akan dengan mudah membiarkan Mingyue Gelou dibawa pergi, dan jika dia cukup kuat, dia tidak akan membiarkan ibunya menderita gejolak batinnya untuk waktu yang lama. Setelah keluar dari dunia spasialnya, tepat ketika dia akan tertidur, King Sui tiba-tiba teringat bahwa setelah dia mengkonsumsi Green Cloud Upstep Pellet itu, ada banyak hal yang tidak terkunci di lautan kesadarannya. King Sui menyelam jauh ke dalam lautan kesadarannya dan menyadari itu bentuk gajah dari teknik 9 peniruan hewan telah dibuka. Saat ini, dari 9 bentuk hewan, King Sui memiliki akses ke rusa, kera, harimau, beruang, bangau dan sekarang gajah. Bentuk rusa hanya memiliki teknik yang meningkatkan kecepatan. King Sui telah lama mengintegrasikan esensi itu ke teknik gerakannya yang lain. Adapun bentuk kera, meskipun tidak terkunci, King Sui tidak menyadarinya, maka dia sebenarnya tidak mempelajarinya. Dari 6 bentuk harimau adalah apa yang King Sui paling mahir. Meskipun bentuk beruang juga berada pada tingkat kesempurnaan agung dan mengandung kekuatan yang luar biasa, King Sui merasa bahwa itu masih lebih rendah dari bentuk harimau. Bagaimanapun, King Sui memperoleh wawasan tambahan tentang bentuk harimau dari monumen batu. Harimau meringkuk di pegunungan, harimau ganas mendaki pegunungan, raungan harimau dari pegunungan, bahkan keadaan batin, tak tergoyahkan sebagai pegunungan, selalu terhubung ke teknik bentuk harimau. Oleh karena itu, dia merasa bahwa bentuk beruang masih sedikit kalah dibandingkan dengan bentuk harimau. Bentuk bangau adalah sejenis teknik gerakan. Langkah bangau, yang selanjutnya berevolusi menjadi langkah melonjak, telah mencapai tingkat kesempurnaan agung yang perlahan-lahan diintegrasikan selama periode waktu ini digabungkan dengan langkah klutmis yang lebih rumit. King Sui menyadari itu, dia harus mengolah bentuk tertentu ke tingkat kesempurnaan agung sebelum teknik bentuk hewan berikutnya akan terbuka di pikirannya. Sekarang, dia merasa sangat tidak bisa berkata-kata karena dia bahkan bisa melupakan fakta bahwa dia telah berlatih di bentuk kera. Bentuk kera ini luar biasa.
Dia bisa menggunakan waktu sekarang untuk mengembangkan kedua bentuk ini. Akan sangat baik jika dia bisa meningkatkan kekuatan sebelum dia mengunjungi klan Yan. Sayang sekali waktu sudah habis. King Sui hanya keluar dari sense spiritualnya dan meninggalkan alam Valet Jade Immortal. Keesokan harinya, anggota klan King sedang berkumpul. Mereka sedang mengenang, membicarakan Mingyue Gelou dan putrinya. Mereka merasa kecewa pada diri mereka sendiri, karena tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan pahit dan mengerikan itu begitu luar biasa, mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku juga seorang Xiantian sekarang, tapi bahkan King Sui tidak bisa menangani para kultivator martial King itu. Lalu bagaimana dengan kita? Ucap King Jiang dan King He merasakan rasa frustrasi yang kuat. Segala sesuatu yang lain adalah awan sekilas sebelum kekuatan yang kuat. King Sui mengeluarkan mutiara emas dan membagikan 2 di antaranya kepada semua orang di klan. Tentu saja, King Jiang dan King He masing-masing diberi 3 dari mereka. King Sui sendiri mengambil 5. Tidak peduli seberapa kecil nyamuk, itu masih akan terbuat dari daging. Apalagi kekuatan 5000 jin sudah cukup. Di masa lalu, buah peningkat kekuatan hanya mampu meningkatkan 500 jin kekuatan, dan setiap orang hanya bisa mengambil 2 dari itu. Namun, peningkatan kekuatan dari buah peningkat kekuatan akan seolah-olah orang tersebut telah melalui kerja keras untuk mendapatkannya, dan itu dapat dimasukkan dalam kekuatan fisik murni seseorang. Tetapi sementara kekuatan yang dibawa oleh mutiara emas tidak dapat dimasukkan dalam kekuatan fisik King Sui dari 3 juta jin, dia dapat mengambil beberapa darinya setiap tahun. Sayang sekali King Sui belum mendapatkan resepnya. Jadi dia hanya bisa menuju ke benua tengah di masa depan untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan pil obat semacam itu, atau resepnya. Setelah makan siang, sebelum semua orang pergi, King Sui mengertakkan giginya dan tiba-tiba berkata, "Dalam seminggu paling lama, atau mungkin hanya 3-5 hari kemudian, aku berencana untuk pergi ke klan Yan." Nada King Sui sangat lembut, tetapi semua orang di klan King semua membeku saat mereka melihat King Sui dalam keadaan linglung, terutama yang berasal dari generasi kedua. Mereka dari generasi ketiga pada dasarnya memandang King Sui, bingung. Mereka tidak tahu apa maksud King Sui. King Yi sedikit gemetar ketika dia melihat King Sui bahkan tanpa berkedip. Dia menutup mulutnya dengan erat, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Mengapa pergi ke klan Yan? Apa yang akan kamu lakukan di klan Yan? Ada apa dengan kalian? Mengapa kalian tidak mengatakan apa-apa?" Ucap mereka dari generasi ketiga klan King yang memang tidak tahu ceritanya. Tapi setelah melihat ekspresi muram dari generasi kedua klan King, mereka tahu bahwa itu tidak sederhana. Seseorang pernah bertanya tentang latar belakang King Sui ketika dia masih kecil, tentang mengapa King Sui tidak memiliki ayah. Tapi setelah dia dipukul beberapa kali, dia berhenti bertanya. "Biar aku yang mengatakannya." Pada saat itu, King Luo membuka pintu dan masuk. "Ayah, kakek, ayah, kenapa kamu datang?" Ucap mereka terkejut bergantian. "Burung api King Sui datang untuk menjemputku." Ini pertama kalinya orang tua ini duduk di atas binatang iblis terbang. King Bei tersenyum bahagia dan berkata, "Kakek, mengapa saudara King Sui mengatakan bahwa dia akan pergi ke klan Yan? Kakek, tolong beritahu kami secepatnya." Melihat tuan tua telah tiba, King Bei dengan cepat naik dan memegang lengan King Luo untuk memohon. Ini adalah hak istimewanya. Menjadi satu-satunya gadis di antara generasi ketiga klan-klan, dia akan menerima perlakuan khusus kemanapun dia pergi. King Luo dibawa ke kursi di kepala meja. Dia duduk dan menatap King Sui. Kemudian, dia melihat ke arah King Bei yang memohon dan tersenyum. "Nak, biarkan kakek memberitahumu. Jangan cemas, jangan cemas. Bukankah semua orang penasaran dengan cerita King Sui? Biarkan aku menceritakan kisahnya kepada semua orang hari ini." Setelah King Luo menyelesaikan kata-katanya, King Bei dan yang lainnya semua mengangguk dan menunggu tuan tua untuk berbicara. King Luo berbagi cerita tentang keluarga King Sui kepada semua orang. Segera,
semua orang dari generasi ketiga klan Qing mendidih dalam kemarahan, terutama ketika mereka mendengar bagian di mana klan Yan telah mengancam seluruh klan Qing dan desa Qing. Manusia adalah makhluk berdaging dan berdarah. Jika hal yang sama terjadi pada mereka, mereka juga tidak akan merasa nyaman. Dan mereka semua dari generasi ketiga juga mengatakan bahwa mereka ingin pergi ke klan Yan untuk saudari mereka yang dibawa pergi ketika dia baru berusia 6 bulan. Adik Qing Sui, aku ingin pergi denganmu ke klan Yan. Qing Yu berkata dengan suara rendah dan teredam. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Dari awal sampai akhir, Qing Yi tidak mengatakan apapun. Namun, ekspresinya sangat rumit saat dia mengarahkan pandangannya pada Qing Sui. Baru sekarang dia berbalik untuk melihat Qing Luo. Ayah, apa yang harus aku lakukan? Ucap Qing Yi berkata pada Qing Luo. Saat ini, air matanya adalah untaian mutiara putus yang menetes ke bawah. Yier, jangan menangis, kamu harusnya bahagia. Beritahu kami apa yang kamu pikirkan dan kita semua akan berdiskusi bersama. Semua orang di klan Qing ada di sini. Qing Luo memandang dengan ramah pada putrinya ini, anak bungsunya yang menjalani kehidupan yang sulit. Ayah, aku merindukan putriku Qingqing, aku sangat merindukannya. Aku ingin melihat apakah dia menjalani kehidupan yang baik. Saat Qing Yi mengatakan ini, lebih banyak air mata menetes di wajahnya. Pergilah ke klan Yan bersama putramu Qing Sui, dan bawa putrimu Qingqing kembali, ucap Qing Luo tersenyum. Ada sesuatu yang tak terlukiskan tercermin dari matanya yang tampak ramah, sesuatu yang seperti darah gelap. Aku mengkhawatirkan Qing Sui. Aku takut sesuatu yang buruk akan menimpanya, ucap Qing Yi berbagi kekhawatirannya. Lebih dari siapapun, dia ingin pergi ke klan Yan, tetapi dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Qing Sui. Dia kurang peduli tentang apa yang akan terjadi padanya. Bagaimanapun, klan Yan adalah kedaulatan suatu negara, dan negara Yanjiang adalah salah satu dari 20 negara terkuat di benua Green Cloud. Yier, ada harga yang harus dibayar untuk semuanya, bahkan untuk sesuatu yang sangat dipercayai oleh seseorang. Qing Sui telah dewasa. Qingqing adalah putrimu, dan cucu perempuanku juga. Qing Sui adalah anakmu. Mengapa kamu tidak mendengarkan apa yang dia katakan? Ucap Qing Luo menepuk kepala Qing Yi dan berkata dengan hangat. Qing Yi menjadi linglung singkat saat dia menatap Qing Sui, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Terutama setelah mendengar apa yang dikatakan Qing Luo. Dia telah dewasa, ini adalah pertama kalinya Qing Sui melihat ibunya menangis dengan sedih di depan begitu banyak orang di klan Qing. Di masa lalu, ketika Qing Sui masih kecil dan dia berpikir bahwa dia tidak tahu apa-apa, dia hanya akan menghapus air matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ibu, ucap Qing Sui tersenyum dan memanggil, meraih dengan tangannya untuk menghapus air matanya. Qing Yi memeluk Qing Sui, berkata dengan lembut, Qing Sui, apa yang harus ibu lakukan? Aku awalnya menyerah pada semua harapan dan berencana untuk menghabiskan hidupku seperti ini, hanya berharap kamu bisa hidup dengan bahagia. Tapi sekarang, apa yang harus ibu lakukan? Ibu, putramu sudah dewasa. Biarkan putramu memutuskan untukmu ibu, ucap Qing Sui hanya mengucapkan kalimat yang sangat sederhana, tetapi itu membuat Qing Yi merasa sangat berdaya. Itu membuatnya sangat bangga padanya. Anak itu telah tumbuh dewasa. Qing Yi mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Qing Sui. Ibu, kita akan pergi ke klan Yan. Putramu ingin membuatmu masuk ke klan Yan secara terbuka, dan membuat mereka tahu siapa ibu. Kata-kata Qing Sui memberi seseorang perasaan darah mendidih. Semua orang merasa seolah-olah darah mereka bersinar ketika mereka mendengar bagaimana klan Yan mengancam Qing Luo dan generasi kedua. Ibu mengkhawatirkanmu. Aku tahu ibu, tapi aku sangat percaya diri. Ibu, apakah kamu tidak ingin melihat apakah Qingqing menjalani kehidupan yang baik? Qing Sui tahu bahwa itu adalah satu hal yang tidak pernah bisa dia lepaskan. 20 tahun sudah cukup untuk menghapus perasaan ibunya terhadap pria itu, tetapi ikatan dengan darah dagingnya sendiri tidak akan pernah bisa putus. Beberapa hari ini kita akan pergi ibu,
ibu harus istirahat dengan baik. Pergi ke klan Yan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan segera. Aku tidak akan menarik banyak orang, ucap King Sui berkata setelah beberapa pemikiran. Aku ingin istirahat. Pikiranku sangat kacau sekarang, ucap King Yi. King Sui tersenyum dan mengantar King Yi istirahat. Dia tahu bahwa itu sangat normal bagi seseorang untuk merasa bingung ketika masalah yang telah membebani dia akan segera terurai. Adik, bawalah aku bersamamu. Setelah King Sui kembali ke aula, King Yu segera muncul dan memohon. Kakak, kami tidak pergi untuk bersenang-senang. Kakak tinggal saja di klan King, dan fokus pada pelatihanmu, ucap King Sui tersenyum pahit. Adik, aku mohon, bawalah aku. Biarkan aku membantumu membunuh beberapa dari mereka dari klan Yan juga, ucap King Yu menarik lengan baju King Sui dan memohon. Saudara Sui, jika kakak King Yu ikut pergi, maka kamu harus membawaku juga, ucap King Bei mengungkapkan senyuman yang seperti senyuman rubah. Dan aku, ucap King Hu tiba-tiba ikut bergabung. Kalian, King Sui tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dia sejenak terdiam, lalu berkata, baiklah, kakek, kalian dan paman kedua akan ikut. Pada malam hari, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Sementara dia telah memutuskan untuk berencana menuju negeri Yanjiang sesegera mungkin, dia tidak bisa mengabaikan kultivasinya. Begitu dia memasuki alam Valet Jade Immortal, dia segera memasuki kondisi kultivasinya. Teknik penguatan kuno telah menerobos ke siklus 136. Setelah mengolah satu putaran, King Sui kemudian fokus pada sense spiritualnya dan melihat ke arah bentuk kera. Sampai hari ini, King Sui tidak mengerti mengapa dia tidak mengolah bentuk kera di awal. Bentuk kera melatih lengan seseorang. Mungkinkah awalnya dia merasa bahwa tinju cepat soliternya mampu mencapai tingkat tertentu dan karena itu telah meninggalkan bentuk kera. Bentuk kera menekankan pada posisi seseorang dan juga lengan seseorang. Setelah melihat-lihat, dia menyadari bahwa hanya ada ledakan kera dan pembersihan lengan ilahi yang sederhana. Berpikir tentang itu, King Sui menyadari bahwa dia mungkin merasa bahwa tinju cepat soliter tampak lebih kuat dari pembersihan lengan ilahi ini dan memilih untuk tidak mengolah ini. Bahkan sekarang, King Sui tidak memiliki banyak minat dalam hal ini. Namun, dia masih berharap bisa menemukan keajaiban darinya. Yang mengejutkan King Sui adalah bahwa ledakan keras sangat mirip dengan metode Intiki dari Raja Pelompat Lapis Baja Hitam yang tertulis di monumen batu di belakang pegunungan di Gunung Istana Surgawi. King Sui mencobanya untuk beberapa saat, dan kemudian memutuskan untuk hanya menggunakan metode Intiki untuk melakukan ledakan kera. Hasilnya menyebabkan King Sui tercengang. Lompatan yang kuat dan kegesitan dari ledakan kera membuat King Sui merasa bahwa kecepatan di mana dia bisa bergerak dalam jarak pendek telah ditingkatkan sedikit. Untuk dapat mencapai hasil ini setelah pelatihan sebentar memberi King Sui tinggi harapan untuk ledakan kera ini. Pendahuluan hanya menyebutkan bahwa ledakan kera dapat meningkatkan kegesitan seseorang. Tahap sukses kecil akan memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kegesitannya, dan tahap kesuksesan besar akan meningkatkan kompatibilitas antara bagian tubuh seseorang selama gerakan. Tahap kesempurnaan yang hebat akan memungkinkan tubuh untuk tampil melebihi potensinya. Konsep ini terlalu kabur. Sementara King Sui merasa bahwa itu samar-samar, dia masih berharap itu bisa memberinya kejutan. Pembersihan lengan ilahi. Meniru gerakan dan sifat unik kera. Itu adalah teknik tinju jarak jauh yang khas. Dia telah berkultivasi siang dan malam di alam Valet Jade Immortal. Melihat semua orang dalam keluarga klan King berusaha keras, membuat King Sui sangat bahagia. King Sui sendirian berlatih teknik tinju besar yang memprioritaskan kekuatan. Teknik pertama yang dikultivasikan King Yu memiliki nama yang sangat umum, tinju besi terkuat, yang sebenarnya merupakan salah satu teknik dari klan King. Tapi untuk saat ini, King Sui tidak akan meremehkan seni kultivasi apapun. Bahkan seni kultivasi yang paling dasar pun memiliki esensinya, sama seperti teknik pedang dasar yang telah dia latih.
Teknik bela diri klan King juga merupakan teknik dasar yang paling sederhana, dan memiliki posisi yang mirip dengan teknik pedang dasar dari seni kultivasi pedang. Hanya setelah mencapai alam kebenaran dan kembali ke jati diri yang sebenarnya, seseorang akan menyadari pentingnya dasar-dasar. Sangat disayangkan bahwa alam kebenaran hanya bisa dicapai dengan mental yang kokoh. Seseorang tidak akan dapat berkultivasi ke alam kebenaran tanpa dasar yang kuat. Kemelekatan mental adalah penyakit umum para pembudidaya di dunia 9 benua. Tidak ada yang akan menunjukkannya kecuali mereka terkait. Selain itu, tidak ada yang bisa memasuki alam Xiantian dan alam kebenaran hanya dengan dasar yang kokoh. Dendam di mata King Yu membuat punggungnya menggigil, tapi dia masih berjalan ke arahnya dengan senyuman. "Apa kamu masih marah denganku?" King Sui bertanya dengan nada geli. "Adik, aku benar-benar ingin pergi." Dia masih memikirkan fakta bahwa dia tidak diizinkan pergi ke klan Yan. Akhir-akhir ini, dia telah mengatakan hal yang sama kepada King Sui setiap kali dia melihatnya. "Baiklah, mengapa aku tidak mengajarimu teknik tinju? Jika kamu dapat memuaskanku dengan mengembangkannya ke tahap sukses kecil, dalam waktu dekat ini, maka aku akan menuruti kemauanmu." King Sui berkata sambil tersenyum. King Yu sebenarnya telah mengidolakan King Sui untuk waktu yang lama. Dia sangat senang saat King Sui menawarkan untuk mengajarinya teknik tinju, karena dia akan selalu mendapatkan kejutan yang menyenangkan setiap kali King Sui mengatakan dia akan mengajarinya sesuatu. Jadi, dia biasanya tidak pernah meminta King Sui untuk mengajarinya apapun. Dia pasti bisa mempraktikkan teknik apapun yang diajarkan King Sui kepadanya dengan mudah. King Yu memberinya anggukan bersemangat. "Saudara Sui, aku akan berlatih juga. Tolong izinkan aku untuk pergi juga jika aku dapat memenuhi persyaratanmu," ucap King Bei datang dengan cemberut. King Sui melirik King Hu, King Yang, King San, dan King Si, yang belum berbicara sepatah kata pun. Dia juga melirik ke arah King Zin, yang berjalan ke arah mereka. Pada akhirnya King Sui memberikan tinju penghubung kembali kepada mereka. Dia akan membiarkan orang-orang yang memuaskan untuk menemaninya ke klan Yan. Dia memberi mereka jawaban yang ambigu. "Adik King Sui, bukankah itu permainan yang kotor? Kamu harus memberiku standar latihan, seperti level apa yang harus kami kembangkan. Atau kamu bisa langsung mengusir kami dengan alasan tidak puas," ucap King Yu segera menangkap celah dalam kondisi King Sui. "Cepat lakukan. Apa kalian tidak takut aku akan memilih tingkat latihan yang tidak bisa kalian kembangkan?" King Yu telah tumbuh lebih besar dari King Zin selama beberapa tahun terakhir ketika dia tidak melihat, dan dia juga memiliki niat yang cukup banyak. "Aku tidak takut," ucap King Yu terkekeh. "Kalian semua bisa ikut denganku jika kalian bisa melatih dan membersihkan beberapa titik akupuntur ini." King Sui mengulurkan tangan dan menunjuk 3 lokasi titik akupuntur pada tubuh mereka. "Baiklah." Begitu saja, King Sui dan yang lainnya membentuk kesepakatan karena tidak banyak waktu tersisa. Sebenarnya, dia bahkan tidak yakin tentang kemungkinan membersihkan ketiga titik akupuntur ini. Dia merasa bahwa dia mendorong mereka terlalu keras dalam melakukan sesuatu yang di luar kemampuan mereka, tetapi bagi mereka, King Sui tidak menyesal melakukannya. Setelah sarapan, "King Sui, ayo jalan-jalan dengan ibumu," ucap King Yi tersenyum pada King Sui. Tentu, King Sui juga tersenyum. Dia menyadari bahwa sudah sangat lama sejak terakhir kali dia berjalan-jalan dengan ibunya. King Sui dan ibunya berjalan-jalan di jalanan kota 100 Miles. Dia menatap ibunya. Wanita yang dia panggil ibunya masih terlihat sama seperti dia di ingatannya yang paling awal, selain dari jejak di wajahnya yang tersisa dari waktu 20 tahun terakhir. Meskipun tidak ada perubahan besar dalam penampilannya, ada petunjuk kelelahan dan penuaan pada ekspresinya. King Sui tahu bahwa ini adalah hasil dari kelelahan hatinya. Dengan beban 20 tahun yang membebani pundaknya, itu masih akan muncul dengan sendirinya tidak peduli seberapa keras dia mencoba menyembunyikannya. Itu adalah cobaan berkelanjutan yang tidak pernah ada. Harapan putus asa di dalam hatinya telah membuat hatinya hancur setiap saat,
dengan harapan yang dia miliki untuknya, sedikit kehilangannya, terutama terhadap bayi kecil yang diambil darinya. Di atas 10 bulan kehamilan, mereka juga telah hidup bersama selama setengah tahun. Pada saat dia diambil darinya, bayi kecil itu sudah belajar bagaimana tertawa dan tidak ingin orang asing memeluknya. Ketika bayi kecil itu dibawa pergi, dia menangis hingga sesak napas. Qing Yi mengingat kembali ingatannya. Dia tahu bahwa pria itu telah kembali untuk menikah. Putrinya telah dibawa pergi, dan yang dia ingin tahu hanyalah bagaimana keadaan putrinya. Dia khawatir putrinya tidak akan mengenalinya sebagai ibunya, bahkan jika mereka akan bertemu. Ibu, berhentilah berpikir terlalu banyak. Ibu akan segera menyelesaikannya. Biarkan putramu melakukannya untukmu, ibu pasti akan puas. Qing Sui tahu apa yang dipikirkan ibunya. Qing Sui, kamu sangat menderita beberapa tahun terakhir ini, ucap Qing Yi menatap putranya sambil tersenyum. Dia telah menjadi pilar dari klan Qing. Ada kelegaan, kasih sayang, sedikit rasa bersalah, dan beberapa perasaan yang tak terlukiskan, semua terkandung dalam senyuman itu. Aku tidak menderita, tidak semuanya. Hanya menyakitkan bagiku untuk mengetahui bahwa ibuku yang paling menderita. Ketika ibu berhenti menderita, baru putramu akan berhenti menderita, ucap Qing Sui tersenyum. Qing Sui, aku telah membuat seorang putri menderita. Ibu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama padamu. Jika tidak, ibu benar-benar tidak akan tahu bagaimana melanjutkan hidup, ucap Qing Yi menatap Qing Sui dengan serius. Lihat, itu Qing Sui. Itu Qing Sui, ucap seorang berteriak. Setelah seseorang berteriak, banyak orang datang dan mengepung mereka dalam waktu singkat. Jadi dia Qing Sui. Sangat muda, cukup jantan. Dia tipe pria favoritku, ucap seorang wanita yang tampak trendy dan dewasa bergumam pada dirinya sendiri. Qing Sui, mulai sekarang kota 100 Miles berada di bawah perlindunganmu. Kami semua akan mendukung Anda, ucap seorang pria yang mendekati akhir usia 30-an berteriak. Qing Sui, jadilah perwakilan dari kota kami. Biarkan kota 100 Miles menjadi yang paling membanggakan di benua ini. Qing Sui, kami mendukungmu. Semua orang akan mendukungmu, ucap kerumunan tersebut. Permisi semuanya, tolong jangan menghalangi Qing Sui dan ibunya, ucap pria berusia 30-an itu berteriak. Permisi, permisi. Qing Sui mengangguk pada semua orang sambil tersenyum dan pergi. Anggukannya membuat mereka pergi dengan gembira. Mereka hanya mencari indikasi dari Qing Sui. Kekuatan massa sangat besar. Berita akan menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut dan kekuatan Qing Sui dan pencapaian masa lalu juga akan diteruskan bersamanya. Reputasi Qing Sui sudah cukup terkenal di antara klan besar dan sekte besar di negara Changlang. Posisi kota 100 Miles pasti akan dinaikkan ke tingkat yang layak seiring dengan penyebaran ini. Semua orang berharap tempat mereka tinggal menjadi sedikit lebih baik. Ibu, aku ingin bertanya tentang sesuatu, ucap Qing Sui dengan lembut berkata setelah mereka menjauh dari kerumunan. Apa itu? Ibu akan memberitahumu apa saja yang ingin kamu tanyakan. Qing Sui memandangi ibunya yang tampak santai sekarang dan ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan menatap Qing Yi. Ibu, apakah kamu masih memiliki harapan padanya? Apakah kamu masih merindukannya? Ucap Qing Sui merasa sangat sedih, dan juga gugup ketika dia menanyakan pertanyaan ini, karena dia telah mendengar dari Yan Linger bahwa dia sudah mati. Namun Qing Yi dengan cepat mengetahui siapa yang dibicarakan Qing Sui dalam pertanyaannya. Dia memandang Qing Sui dengan mata jernih, yang mencerminkan cinta yang dalam dengan banyak kesulitan. Dia tidak pernah datang mencariku selama bertahun-tahun. Klannya pernah memaksa klan Qing ke posisi itu, dan kakekmu seperti ingin menghancurkan tenggorokannya sendiri waktu itu, karena melihat kesedihan putrinya ini. Untuk orang tua seperti dia yang dipermalukan seperti itu, dia menerimanya, karena aku adalah putrinya. Dia menerimanya, karena aku adalah putrinya. Nada suara ibunya tenang dan damai, tetapi Qing Sui masih bisa mendengar menyalahkan diri sendiri di dalam itu.
Begitu dalam sehingga penyesalan ini bahkan membuatnya sangat membenci pria yang pernah dia cintai. Dia sudah mendapatkan jawaban dari sikap ibunya. Waktu adalah hal yang menakutkan. Di hadapan waktu, semuanya menjadi tua dan lemah. Emosi manusia juga menakutkan, dan 20 tahun sudah cukup. Ketika mereka berdua kembali ke klan King, hari sudah sore. King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia memanggil burung apinya. Siulan panggilan burung yang jelas terdengar di udara. Saat burung api berputar turun dari pohon besar parasol, melihat mahkota Phoenix di kepala apinya, King Sui menyadari bahwa itu jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dia juga merasa bahwa kekuatan burung apinya telah meningkat secara signifikan. Burung api adalah jenis pertumbuhan dari binatang mutasi. Di dalam binatang iblis, jenis pertumbuhan adalah yang paling berharga, karena pertumbuhan masa depan mereka tidak diketahui. Khusus untuk binatang mutasi, mereka adalah spesies yang jauh lebih kuat daripada binatang iblis tipe pertumbuhan. King Sui menyeringai saat dia mengangkat tangannya untuk menepuk burung api. Dia mengambil kalung itu dari lehernya. Meskipun dia tidak pernah peduli tentang itu, dia tiba-tiba berpikir tentang bagaimana kalung di leher apinya hanya level 1. Melepas kalung besar itu, King Sui memutuskan untuk memodifikasinya kembali. Setelah mempersenjatai burung apinya beberapa hari ini, peningkatan kecepatan dan kekuatan burung apinya juga sangat membantu King Sui. Ketika dia keluar alam Valet Jade Immortal, tidak banyak waktu berlalu di dunia nyata. Tapi begitu dia melangkah keluar dari alam, dia mendengar suara si King Zuang. Dia sedang berbicara dengan ibunya. King Sui turun ke bawah. King Sui, aku mendengar dari ibumu bahwa kamu akan pergi ke klan Yan dalam waktu seminggu, ucap si King Zuang lembut saat dia melihat King Sui. Iya, kamu bisa mempersiapkan apa yang perlu kamu bawa, ucap King Sui tersenyum. Aku sudah mempersiapkannya. Aku akan tinggal di sini minggu ini. Suara berbicara si King Zuang sangat lembut dan itu membuat King Yi, yang berdiri di dekatnya, tertawa pelan. King Sui merasa sedikit malu karena dia bisa melihat sedikit ejekan di balik senyum King Yi. Baiklah, apakah kamu sudah menemukan kamar, ucap King Sui. King Sui, nanti bawa King Zuang untuk menemukan kamar tidur. Setelah kita makan bersama sebentar lagi, ucap King Yi tersenyum dan pergi. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Hari ini, sudah pagi hari ke-6 King Sui berada di alam Valet Jade Immortal dan berlatih. Dengan lengan mengayun di udara, terentang dan ditarik ke belakang, pada pandangan pertama, itu tampak seperti manusia gua yang sedang memotong kayu. Namun, setiap ahli akan dapat melihat perbedaannya. Teknik tinju yang tampak kasar sebenarnya sangat halus. Setiap serangan memberikan kekuatan tubuh yang luar biasa. Kidari Dantian dengan dorongan gerakan punggung seseorang, memberikan pukulan yang mantap dan kuat, hampir menunjukkan kekuatan yang bisa membelah pegunungan. King Sui dengan puas meninggalkan alam Valet Jade Immortal. Pada saat ini, dia memutuskan untuk pergi ke klan Yan. Sebelumnya, dia sebenarnya merasakan sedikit khawatir. Dia tidak tahu mengapa dia khawatir, tetapi sekarang dia merasa nyaman. Saudara Sui, aku baru-baru ini dapat merasakan bahwa ketiga titik akupuntur ini hangat, ucap King Bei memberitahu King Sui sambil menyentuh 3 titik akupunturnya. King Sui terkejut, keterampilan perseptif gadis itu cukup tinggi. Ini adalah tanda awal bahwa kamu dapat membersihkan 3 titik akupuntur. Namun, kamu masih belum bisa melakukannya. Lebih penting lagi, prosesnya akan sangat menyakitkan, jadi terserah kamu apakah kamu bisa mengatasinya. Aku bisa, King Bei menjawab dengan penuh tekad. Jika kamu berhasil mengatasinya, aku akan membantumu menerobos. Saudara Sui, aku akan berhasil, aku akan. King Bei menunjukkan kebahagiaan dan tekad setelah dia mendengar apa yang dikatakan King Sui. King Sui tersenyum dan mengusap kepalanya. Berlatihlah dengan keras. Ketika saatnya tiba, aku akan mengajakmu terbang ke seluruh dunia 9 benua, oke? Saat dia mendengarkan kata-kata hangat dan ambisius King Sui,
King Bei menganggukkan kepalanya. Dia hanya 2 tahun lebih muda dari King Sui, tapi bahkan sebelum dia menyadarinya, dia mulai bertingkah seperti gadis kecil di depannya. Saudara King Sui, mengapa aku tidak bisa merasakan antusiasme yang sama? Ucap King Yu memandang King Sui dengan getir. Meskipun kamu pekerja keras, yang dapat dilihat semua orang, selain berlatih dengan rajin, kamu masih perlu menggunakan pikiranmu. Dengan pikiran yang baik, kamu dapat mencapai hasil yang baik dengan sedikit usaha. Kamu juga perlu berkonsentrasi saat berlatih. Tanpa konsentrasi, kamu tidak dapat memasuki kondisi pencerahan. Dan kamu tidak akan dapat memasuki Xiantian. King Sui tersenyum sambil melihat ke arah King Yu. Lalu apa yang harus aku lakukan untuk berkonsentrasi? Seperti yang mereka katakan, hanya rajin yang akan bertahan. Jika kamu menetapkan hatimu pada satu hal dan berlatih sampai kamu kehilangan akal, dan melupakan dirimu sendiri, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat kamu lakukan. Belum lagi penghalang untuk Xiantian, yang akan tampak seperti hal yang biasa dicapai setelah itu. Mata King Yu berbinar dari kata-kata King Sui. King Sui tahu bahwa dia telah menyalakan darah panas di dalam hatinya, tapi itu semua akan tergantung pada apakah dia dapat menemukan kunci untuk mencapai Xiantian. Kata, berkonsentrasi, terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sulit. Jika seseorang tidak menyukai seni bela diri, maka itu akan membutuhkan sumber kekuatan dan motivasi yang jauh lebih besar. Sama seperti King Sui, karena dia tahu tentang keberadaan klan Yan, serta menyimpan tujuan untuk memusnahkan mereka sepenuhnya sejak dia masih kecil, inilah motivasinya. Meskipun kebencian bisa membutakan orang, itu adalah cara termudah dan paling sederhana untuk menyalakannya motivasi mereka. Kebencian juga yang terbaik untuk menyulut darah panas seseorang. Dalam waktu singkat, King Yi dan si King Zuang berjalan mendekat. Mereka datang untuk memanggil mereka makan. Setiap makanan sekarang cukup berlimpah. Dengan bumbu King Sui, makanan apapun yang mereka buat akan selalu berbau harum. Itulah mengapa pada akhirnya, meja yang tadinya penuh dengan piring dan 3 mangkuk besar sup semuanya dimakan bersih oleh beberapa orang kasar dengan nafsu makan yang besar. Aku harus keluar sebentar untuk melakukan sesuatu. Aku akan kembali paling lambat besok, dan kita akan berangkat ke klan Yan besok, ucap King Sui setelah dia selesai makan. King Sui, hati-hati, ucap si King Zuang menundukkan kepalanya saat dia selesai berbicara, yang mengumpulkan senyum tulus dari semua orang yang hadir.